Shopee menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Indonesia sebagai platform belanja online. Selain berbagai promo dan diskon menarik yang melimpah, Shopee juga memiliki berbagai fitur tambahan yang memberikan kemudahan penggunanya dalam berbelanja online. Seperti SPayLater dan S-Pinjam, fitur tersebut sebenarnya memiliki fungsi yang sama guys. Emang apa aja sih fungsinya? Dan ada nggak dampaknya kalau kita pakai fitur ini? Welcome to my YouTube channel guys. Oi bestie, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Era sekarang ini banyak banget penawaran bertransaksi saat berbelanja. Salah satu contohnya adalah keberadaan SPayLater guys. SPayLater merupakan salah satu metode pembayaran yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan pinjaman instan dengan bunga yang minim. Jika ShopeePay dapat digunakan oleh seluruh pengguna aplikasi Shopee, SPayLater hanya dapat digunakan oleh pengguna aktif aplikasi Shopee yang memenuhi syarat. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, harus memiliki akun yang berusia minimal 3 bulan, terus sering digunakan untuk bertransaksi, lalu telah update ke aplikasi Shopee terbaru, dan harus terdaftar dan terverifikasi. Terus apa aja sih kelebihan kalau kita pakai SPayLater ini? Nah, aku akan jelasin satu persatu. Yang pertama, punya fitur cicilan hingga 12 kali. Fitur cicil hingga 12 kali dirasa menjadi daya tarik utama metode pembayaran ShopeePayLater. Pasalnya, jika kita melihat beberapa waktu ke belakang, fasilitas kredit online hanya dapat dinikmati oleh para pengguna kartu kredit aja. Terus yang kedua, suku bunga relatif ringan. Nah, ShopeePayLater ini mematok suku bunga sebesar 2,95%. Para pengguna nantinya akan dibebankan bunga sebesar 2,95% dari tagihan total pembayaran. Contohnya ya guys, jika kalian melakukan transaksi pembelian sebesar 50.000 melalui pilihan tenor beli sekarang bayar nanti, maka bunga yang dibayarkan sebesar Rp1.450. Terus biaya penanganan sangat rendah guys. Selain membayarkan suku bunga, setiap transaksi pembelian kredit di Shopee akan dikenakan biaya penanganan. Setiap transaksi pembayaran menggunakan ShopeePayLater akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1%. Sebagai contoh lagi guys, apabila kalian melakukan transaksi pembelian sebesar 50.000, maka biaya penanganan yang kalian bayarkan adalah sebesar Rp500 aja. Terus selanjutnya kalian dapat memilih tanggal jatuh tempo. Ketika kalian mengajukan kredit, biasanya pihak bank akan secara sepihak menentukan sistem jatuh tempo. Tapi guys, kalau ShopeePayLater ini beda ya. Mereka akan memberikan pilihan bagi para penggunanya untuk menentukan tanggal jatuh tempo. Setelah melakukan aktivasi di awal, para pengguna dapat memilih dua pilihan tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 5 dan tanggal 11 setiap bulannya. Selain punya kelebihan, ShopeePayLater juga punya kekurangan ya guys. Apa aja sih kekurangannya? Yang pertama, dia punya biaya keterlambatan yang tinggi. Jika sebelumnya persentase antara bunga dan biaya penanganan yang cenderung ringan, hal serupa tidak ditemukan dalam biaya denda keterlambatan. Persentase biaya denda keterlambatan tembus hingga 5% guys. Sehingga apabila kita melakukan transaksi sebesar 300.000 dan telat melakukan pembayaran, kalian akan ditambahkan denda sebesar 15.000. Yang kedua, hanya dapat digunakan di Shopee. Persis seperti namanya ya guys, penggunaan ShopeePayLater hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Shopee aja ya, dan nggak bisa digunakan di platform lain. Sehingga secara fungsi tak kalah dengan kartu kredit, keleluasaan penggunanya nggak sebesar kartu kredit. Terus kekurangan yang ketiga yaitu kebiasaan hidup boros. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, dapat menimbulkan perasaan ketagihan bagi para penggunanya. Jika tidak digunakan secara bijak, kehadiran ShopeePayLater justru dapat berubah menjadi bumerang guys. Sehingga penting banget ya bagi para pengguna untuk tetap memperhatikan skala prioritas dari sebuah barang sebelum membelinya. Selain SPayLater, Shopee juga punya produk yang namanya S-Pinjam, yaitu produk pinjaman online yang diberikan oleh Shopee guys. Pinjaman tersebut menyediakan limit dan jangka waktu yang bervariasi. Bagi kalian yang membutuhkan dana mendesak, kalian bisa menggunakan S-Pinjam ini. Tapi kalian juga bisa lihat apa aja sih
sih kelebihan dan kekurangannya? Jenis-jenis es pinjam itu ada dua jenis ya guys, yaitu ada pinjaman yang dikhususkan bagi pembeli dan ada juga yang diberikan kepada seller atau penjual. Masing-masing jenis model pinjaman tersebut ada persyaratannya dan nggak semua pengguna Shopee bisa mengajukannya. Untuk jenis es pinjam yang diberikan kepada pembeli itu hanya diperuntukkan bagi pelanggan Shopee yang aktif aja ya guys. Syarat untuk mengajukan dana pinjaman ke ShopeePay, kalian hanya perlu menggunakan KTP aja, tapi uang tunai hanya dapat ditarik ketika limit atau saldo masih tersedia. Jenis es pinjam ini bisa diajukan oleh pembeli yang memiliki track record yang bagus guys. Sebelumnya nggak pernah nunggak pembayaran cicilan di ShopeePay maupun es pinjam guys. Jangka waktu yang disediakan 2 dan 3 bulan, sedangkan tenor 6 dan 12 bulan hanya bagi pengguna yang terpilih. Lalu jenis es pinjam yang kedua yaitu pinjaman yang diberikan kepada penjual atau seller. Kalau untuk es pinjam pembeli tadi kan hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kalau es pinjam seller ini diperuntukkan untuk pengembangan toko di platform Shopee maupun modal usaha guys. Untuk syarat penjual yang bisa mengajukan pinjaman, dia harus produktif dan minimal setiap bulan harus menghasil menjual 10 produk. Seller juga diharuskan untuk memiliki tabungan pribadi dengan gaji per bulan minimal 2 juta untuk es pinjam penjual dan hanya menyediakan tenor 3 dan 6 bulan aja guys. Apa aja sih keunggulan dari es pinjam ini? Yang pertama, aman ya guys. Pasalnya pemberi pinjaman utama adalah PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan mitra Shopee. Lembaga keuangan tersebut udah berizin OJK ya guys. Terus yang kedua, limit bervariasi. Dia tergantung kredit skor masing-masing pengguna. Jika memiliki histori transaksi yang bagus, maka jumlah limit dinaikkan. Tapi rata-rata mendapatkan limit maksimal itu sebesar 20 juta dengan minimal penarikan 200.000. Terus pencairan yang cepat. Es pinjam menjadi solusi bagi kebutuhan mendesak karena dana dapat dicairkan kapan aja dan prosesnya cepat banget guys. Apalagi semuanya dilakukan secara seamless dan tidak perlu keluar masuk aplikasi. Kemudahan lain yang ditawarkan es pinjam yaitu peminjam tidak perlu melewati verifikasi via telepon. Pihak Shopee tidak akan melakukan pengecekan kepada nasabah, dana langsung cair. Terus kelebihan selanjutnya, tanpa anggunan. Mengajukan pinjaman di es pinjam nggak perlu menggunakan jaminan guys. Nasabah hanya menyertakan KTP saat pendaftaran aja ya. Selain itu kalian juga harus mempertimbangkan sebelum memutuskan meminjam uang tunai di es pinjam ya guys, karena ada beberapa kekurangan di es pinjam ini. Yang pertama, bunga dan biaya yang tinggi. Suku bunga setiap bulan di es pinjam tergolong tinggi, yaitu sebesar 2,45% untuk pembeli dan 1,2 sampai 1,5% untuk penjual. Nah, belum lagi ada biaya administrasinya sebesar 2 sampai 3% dan denda 5% jika terlambat. Terus kekurangan yang kedua, jangka waktu es pinjam itu pendek ya, membuat nasabah merasa berat untuk mencicilnya. Bahkan tenor yang paling lama hanya 12 bulan yang diperuntukkan bagi es pinjam pembeli. Terus yang ketiga, untuk akun yang terpilih aja ya, hanya user dengan masa keanggotaan yang paling lama dan selalu aktif yang bisa meminjam dana ya. Itu dia beberapa kelebihan dan kekurangan es pinjam dan es pay later di Shopee ya guys. Saran dari aku, gunakanlah uang kalian dengan sebijak mungkin. Jangan hanya karena nafsu aja untuk menghamburkan uang. Ntar kalian bisa ketagihan ngutang dan pusing deh bayarnya. Semuanya udah ada konsekuensi masing-masing. Oke guys, sekian video dari aku. So please subscribe dan like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian agar aku lebih semangat lagi memberikan informasi kepada kalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.